Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Sunarif dan Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Bung Rocky, keputusan Panglima TNI menugaskan pasukan TNI menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia sampai sekarang ini masih mengundang kontroversi bahkan perdebatan. Ada yang menilai ini bentuk makin dalamnya TNI masuk ke wilayah sipil karena pemberlakuan Undang-Undang TNI yang baru. Tapi ada juga yang melihat ini bentuk keseriusan dari Presiden Prabowo memberantas korupsi. Kalau Anda sendiri bagaimana melihatnya? Ya, heboh soal pengerahan TNI di dalam tugas atau dengan penugasan menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia. Itu harus dibaca sebagai kewaspadaan atau kesiagaan yang dasarnya adalah sebut aja keinginan presiden untuk menjadikan target pemberantasan korupsi itu setara dengan target beliau untuk memakmurkan negeri ini. Karena tesisnya adalah bagi Pak Prabowo negeri ini dirampok sehingga rakyat miskin gitu. Jadi kelihatannya ini akan jadi satu sebetulnya program ideologis karena di dalam penugasan itu atau penargetan pemberantasan korupsi terbaca satu misi untuk bukan memberantas korupsi sebetulnya, tapi memastikan bahwa kekayaan negara itu tidak boleh dihalangi untuk tiba di dapur setiap manusia Indonesia, tiba sebagai pendapatan bagi manusia Indonesia. Jadi kelihatannya memang sudah dihitung bahwa disparitas, artinya kesenjangan pendapatan itu disebabkan terutama oleh tidak terdistribusinya kekayaan Indonesia. Itu yang kita sebut sebagai korupsi yang diinjus oleh kebijakan. Korupsi yang terjadi karena permissiveness dari pemerintah. Tentu pemerintah sebelumnya. Karena bagi Prabowo memberantas korupsi hari ini itu sebabnya atau dasarnya adalah untuk mempercepat kelambanan pemberantasan korupsi di era sebelumnya. Era siapa ya? Tentu era Pak Jokowi. Jadi jelas bahwa isu penempatan TNI adalah upaya untuk menghasilkan secepat-cepatnya pemulihan keadilan tuh. Bahwa itu kemudian jadi kontroversi, ya udah itu hal yang biasa aja karena penundaan yang terlalu lama yang seolah-olah aksi pemberantasan korupsi yang dijanjikan oleh Pak Jokowi itu nggak berjalan itu, sehingga Prabowo mungkin ingin mempercepat itu dengan menjamin bahwa keamanan pemeriksaan, penyidikan atau penuntutan itu di pihak kejaksaan itu harus diefisienkan atau harus diefektifkan tuh, karena itu tidak boleh terhalang oleh ya sebut intervensi atau gangguan dari pihak luar gitu. Jadi itu mungkin yang jadi alasan kenapa kejaksaan, atau bukan mungkin, memang itu yang jadi alasan kenapa kejaksaan harus diproteksi, bahkan dengan cara yang agak dramatis, yaitu diproteksi oleh TNI. Yang menarik untuk disoroti mengapa TNI? Ya, itu kan yang seharusnya kan kalau masalah keamanan itu yang domainnya ini kan domain polisi. Tentu ada maksud tertentu di balik keputusan itu. Pertanyaannya ada mengapa oleh TNI? Bukankah pengamanan itu adalah fungsi dari kepolisian? Juga itu jadi pertanyaan yang perlu dianalisis tuh, dan kita hanya bisa menduga secara hipotetis bahwa Presiden menginginkan ada faktor lain karena kepolisian juga punya kewenangan penyidikan sehingga tidak terjadi persaingan penanganan kasus antara kepolisian dan kejaksaan, maka harus dipastikan kasus yang ada di kejaksaan ya sudah di kejaksaan aja, kasus yang sedang disidik oleh polisi biarkan polisi bekerja itu. Dan KPK bahkan dianggap oke, itu KPK mungkin sedikit ditegur supaya perbaiki dulu sistem di dalam KPK supaya ada kepercayaan publik, karena KPK bagaimanapun tetap tidak dipercaya oleh publik. Demikian juga kepolisian tuh. Tapi ini harus kita baca sebagai upaya presiden untuk mengefisienkan upaya pemberantasan korupsi. Mengefisienkan, saya pakai istilah mengefisienkan.
yang terbaca memang ada semacam favoritisme, kenapa tidak ke KPK aja tuh, kenapa harus ke kejaksaan. Jadi presiden menganggap bahwa ya kontrol beliau terhadap kejaksaan dengan asumsi bahwa kejaksaan harus bekerja berdasarkan prinsip equality before the law, artinya siapapun harus sama di depan hukum. Itu mungkin yang mendorong presiden untuk mengefektifkan kinerja kejaksaan dengan membackup melalui penggerahan TNI. Dan itu tentu ada undang-undangnya pas itu, bahwa TNI boleh melakukan semacam sebut aja pengamanan karena tingkat ketegangan atau sebut aja sifat strategis dari soal korupsi ini, sehingga diperlukan ekstra pengamanan. Kalau polisi dianggap kurang mampu atau ya ada konflik of interest sedikit terbaca itu karena ada beberapa kasus yang seolah-olah diperebutkan antara kejaksaan dan kepolisian, maka harusnya kita mengerti bahwa pengerahan tentara itu pasti dengan izin atau sepengetahuan atau bahkan karena perintah presiden langsung. Karena kita terus melihat bahwa Presiden Prabowo menginginkan ada percepatan pemberantasan korupsi, perampasan aset, bahkan dituntut oleh masyarakat sipil supaya dipercepat. Jadi reaksi baliknya pasti terjadi itu. Nah, kita membaca itu bukan secara hati-hati, tapi secara strategis. Apa nanti akibatnya atau apa nanti efek positifnya kalau TNI memang dimaksudkan untuk menjaga kejaksaan tuh, supaya kejaksaan itu tidak perlu takut untuk membongkar kasus besar. Tapi sekaligus juga ini pesan bahwa kejaksaan memang selama ini takut untuk membongkar kasus besar. Kan begitu dilema interpretasinya. Jadi kalau Anda melihatnya ini jelas ada kaitannya dengan tekad Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi, dan kehadiran TNI di kejaksaan itu sebagai sinyal adanya kedaruratan. Memang kehadiran tentara yang sangat masif di kantor-kantor kejaksaan, terlihat atau tidak terlihat, kasat mata atau sekedar sebut aja aktivitas intelijen, itu konsekuensinya panjang itu, dan mesti dibayangkan kalau ada ekses bagaimana, harus mitigasinya bagaimana itu. Karena tetap kita mulai membaca atau mulai menganalisis bahwa publik menginginkan percepatan tadi, dan presiden membaca keinginan publik itu. Jadi kesempatan ini untuk benar-benar kan. Nah, kalau target itu bisa dihasilkan, tentu kalau kejaksaan bisa bekerja secara maksimal, polisi bisa bekerja secara maksimal, ya KPK nggak diperlukan lagi kan. Kan KPK itu tetap dianggap sebagai alat bantu utama pemberantasan korupsi. Alat bantu utama ya, alat utamanya adalah kejaksaan dan kepolisian. Nah, kalau alat bantu utamanya ini macet, itu artinya kita kembalikan pada alat utamanya tuh, tetapi dengan jaminan bahwa alat utamanya betul-betul udah bisa berfungsi. Karena selama 2-3 dekade ini kan tetap orang melihat soal pemberantasan korupsi itu lebih banyak, apalagi yang kasus besar itu tukar tambah politik aja jadinya tuh. Nah, itu kurang lebih yang mesti kita perhatikan. Lepas dari ada kontroversi antara pejabat-pejabat di kepolisian, di KPK dan di kejaksaan, tapi ini bukan soal sekedar kontroversi tokoh-tokohnya, tetapi penguatan institusi itu. Ya, kita membaca saya membaca dengan jujur bahwa kehadiran TNI itu ikut meresahkan, karena banyak yang kemudian menganggap bahwa ya bukan fungsi TNI di situ. Tapi kalau kedaruratan dinyatakan terbuka atau tidak terbuka oleh presiden sebagai kebutuhan, maka kehadiran TNI itu ya dapat dimengerti. Jadi ini cuma soal bagaimana pemahaman publik terhadap atau tentang kedaruratan pemberantasan korupsi ini. Dan adanya TNI itu pasti karena ada kedaruratan. Kan begitu jalan pikirannya itu. Bahwa di dalam proses penentuan kedaruratan itu ada kepentingan-kepentingan kelompok atau klub-klub tertentu di dalam elit politik, ya itu soal lain lagi. Tapi tetap naluri kita menginginkan supaya ada percepatan pemberantasan korupsi. Karena selama Presiden Jokowi yang menyatakan akan memimpin, kan Jokowi berkali-kali dalam banyak forum, saya akan memimpin langsung. Tapi ternyata indeks korupsi kita justru makin lama makin berat, makin lama
kita di negara korupsi, bahkan Jokowi sendiri dinyatakan sebagai pemenang nomor 2 koruptor di Indonesia tuh. Jadi di Asia bahkan mungkin begitu keterangannya. Jadi orang selalu melihat bahwa kegagalan Jokowi yang oleh OCCRP ini dinobatkan sebagai koruptor terbaik kedua itu juga jadi satire koruptor terbaik kedua itu, dan nominasinya pasti akan diingat oleh sejarah tuh. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk melihat potensi pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Pak Prabowo harus kita nilai dari segi kebutuhan publik tuh. Jadi sangat mungkin mereka yang berupaya untuk membaca persaingan di dalam relasi-relasi kekuasaan di dalam pemerintahan Pak Prabowo mulai melihat semacam potensi kegaduhan, kira-kira begitu. Tapi oke, kita anggap aja bahwa ini satu langkah baru yang sangat kontroversial, tetapi mesti diperlihatkan. Atau dalam bahasa satire mungkin saya bisa katakan, air keruh itu memang mesti diaduk-aduk supaya terlihat nanti apa atau siapa atau apa yang ngambang setelah air keruh itu diaduk-aduk oleh Presiden. Tapi banyak juga yang melihat pengerahan TNI ini sebagai sinyal adanya persaingan di lingkaran kekuasaan Pak Prabowo ini, bahkan antar lembaga penegak hukum, misalnya ya ada KPK, Kejaksaan, dan juga kepolisian gitu. Bahkan yang spekulasi yang jauh lebih menarik ini persaingan Prabowo dengan Jokowi ini berkaitan dengan masih adanya tangan-tangan Jokowi bisa menjangkau kepada aparat penegak hukum. Iya, banyak pertanyaan yang implisit atau eksplisit menduga bahwa ada persaingan di dalam circle terkecil atau circle utama pemerintahan Presiden Prabowo. Ya itu hal yang biasa aja kan. Dan tentu Presiden Prabowo juga tahu atau paham bagaimana melihat circle dia sendiri itu di dalam relasi yang taktis strategis kan. Kan kekuasaan selalu di dalam upaya untuk mencari sumbu paling dekat dengan presiden, maka terjadi sikut menyikut. Jadi kita juga boleh membaca ini sebagai penanda ada sikut menyikut di dalam pemerintahan Presiden Prabowo dalam hal ini kepentingan untuk memastikan mana yang harus didahulukan, misalnya si ini atau si yang sana yang mesti ditangkap karena korupsi itu. Tukar tambahnya bagaimana, lalu dihitung lagi kekuatan politik yang membackup si A atau apa, yang membackup si B itu siapa. Kenapa si A itu kelihatannya bertahan kuat gitu? Ya karena pasti backupnya lebih kuat dari si B. Kenapa si B mulai mencari semacam perlindungan dari masyarakat sipil? Ya karena si B mungkin mengetahui bahwa sifat politik itu pada akhirnya terbelah antara perlindungan masyarakat sipil atau perlindungan elit. Jadi semua itu saya tempatkan aja sebagai variabel-variabel dalam upaya menganalisis. Bahkan ketika saya menerangkan ini, saya berupaya untuk lihat kesempatan utama, yaitu hak publik untuk melihat persaingan-persaingan yang seolah-olah terjadi di dalam kasus pengerahan TNI ini, tentara ini untuk melindungi kejaksaan, sebagai penanda bahwa sudah dimulai satu upaya untuk membersihkan siapapun. Jadi memang biarkan saja diskurs ini berkembang, tapi saya kira Presiden tahu kapan dia harus mengambil semacam sikap yang lebih radikal tuh, bahwa korupsi harus dihentikan. Itu artinya para pembela korupsi, mereka yang diuntungkan oleh sistem sebelumnya, oleh kebijakan sebelumnya, atau oleh rejim Pak Jokowi, sebut aja begitu karena memang itu faktanya. Mereka yang diuntungkan oleh rejim Pak Jokowi memang harus dicatat dan dikejar, kira-kira itu kan. Dan itu inline dengan apa yang terus-menerus diucapkan oleh Presiden Prabowo. Jadi kita di FNN mencoba menganalisis itu, tapi dengan satu ketetapan bahwa dengan cara apapun, tanpa sebenarnya tanpa pamrih, mestinya tanpa pamrih artinya tanpa perlu menghitung tukar tambah politik, kita inginkan Presiden Prabowo itu menetapkan hati untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Itu nggak usah terlalu bombastis sampai ke
ke kutub utara, karena di kutub utara ya koruptor akan kedinginan sendirian, kira-kira begitu tuh. Jadi sekali lagi ini analisis untuk melihat impact dari penggerahan TNI itu basisnya adalah keinginan presiden untuk mempercepat pemberantasan korupsi, dan karena itu kejaksaan seolah-olah diunggulkan di dalam upaya itu, dengan konsekuensi bahwa kepolisian dan KPK itu sedikit kurang dilibatkan. Nah, karena itu bacaan kita, ide Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi harusnya dilihat sebatas keinginan beliau untuk mempercepat pemberantasan korupsi itu sendiri, dan bukan dalam tafsir politik yang bisa berkembang lebih liar. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.